Kalau kamu lagi setengah melamun di ruang tamu, terus tiba-tiba pintu rumahmu didobrak belasan orang bersenjata otomatis, rasanya gimana? Kebayang paniknya. Jantung rasanya mau lompat keluar dari mulut, napas mendadak mogok, dan otak langsung loading tanpa sinyal. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, kok bisa? Ini kan Indonesia, bukan Amerika. Nah, ini kejadiannya 10 tahun lalu, waktu aku dapat tugas dinas kerja di Medan. Sebagai karyawan luar kota, aku dapat fasilitas mes dari kantor. Tapi mes ini agak beda, bukan sekedar mes karyawan, tapi rumah gede milik sepupu bos yang dikontrakin ke kantor. Tiap karyawan dapat satu kamar, lebih mirip kontrakan atau kos-kosan. Awalnya mes ini dihuni 6 orang, tapi satu persatu pada cabut. Ada yang bilang kejauhan dari kantor, ada yang bilang mes ini angker, katanya suka lihat bayangan-bayangan aneh pas maghrib. Padahal alasan mereka pindah sebenarnya lebih masuk akal. Mes ini dipantau belasan CCTV 24 jam nonstop. Privasi cuma ada di kamar masing-masing. 5 karyawan lain pengen bawa pacarnya ke mes, tapi kantor nggak bolehin. Jadi ya akhirnya tinggal aku sendirian. Lalu suatu malam, di bulan ketiga aku di Medan, aku pulang larut karena habis lembur rapat sama klien. Sampai mes, aku langsung mandi. Mau tidur sih, tapi saking capeknya malah nggak bisa tidur. Kalian pasti pernah ngalamin kan? Jadi aku bikin Indomie, terus duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Udah pakai piyama, kepikiran nanti tidur di sofa aja. Awalnya gak ada masalah, sampai sekitar jam 10 malam, tiba-tiba aku dengar suara banyak mobil berhenti di depan mes. Aku cek aja, namanya juga kota besar, wajar. Masih ramai jam segini. Tapi nggak lama, aku dengar suara pintu gerbang dibuka paksa. Nah, di sini aku mulai waspada. Siapa tahu perampok. Aku langsung berdiri, mau ke dapur ambil sesuatu buat bela diri. Baru jalan 2 langkah, pintu mes didobrak. 4 atau 5 orang berpakaian ala SWAT langsung nerobos masuk, bawa senapan otomatis, dan ngetodong ke arahku. Aku auto freeze. Mereka mulai teriak-teriak perintah. Tangan di atas, tangan di belakang, berlutut, jangan bergerak. Nah ini yang mau diikutin yang mana gitu. Akhirnya aku diam, pasrah. Dan mendadak sadar, mungkin aku pernah terlalu banyak nonton film bajakan. Salah satu dari mereka memborgol tanganku ke belakang lalu membantingku ke lantai dalam posisi tengkurap. Pas di lantai ini, aku mulai menganalisis hidupku. Kenapa sales minyak goreng bisa digrebek Densus? Apa minyak goreng yang kujual mengandung narkoba? Apa bosku sebenarnya mafia? Atau jangan-jangan mes ini tempat kejadian perkara? Mungkin ada mayat tersembunyi di rumah ini? Mungkin yang katanya bayangan-bayangan pas maghrib itu hantu korban pembunuhan? Tapi yang bikin makin bingung setelah belasan polisi bersenjata lengkap masuk dan mengecek semua ruangan, tiba-tiba seorang perempuan masuk, seragamnya beda. Kayak lebih tinggi jabatannya. Salah satu polisi nanya, apa yakin ini targetnya? Karena nggak ada orang lain di sini. Perempuan ini jongkok ngeliatin aku dari dekat, terus dengan penuh keyakinan bilang, nggak salah lagi, ini orangnya. Hah? Aku targetnya? Jadi bukan bosku? Emangnya aku ngapain sampai digerebek kayak gini? Apa mungkin ini gara-gara anime terakhir yang ku tonton mengandung loli? Pas aku lagi sibuk merenungi dosa-dosa yang mungkin kulupakan, perempuan ini tiba-tiba ngajak ngobrol. Tapi dalam bahasa yang aku nggak paham sama sekali. Aku cuma dengar hap, 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 hap gitu. Aku bingung. Akhirnya aku bilang, Mbak, bisa ngomong bahasa Indonesia aja? Seketika, ruangan hening. Mata mereka membesar. Seisi tim Densus ini kelihatan shock. Aku pun mulai sadar ada sesuatu yang salah. Dan benar saja. Singkat cerita, ternyata mereka salah alamat. Mereka seharusnya menggerebek sindikat kriminal asal Thailand yang sembunyi di Medan. Mes yang mereka cari ada di seberang rumahku. Sementara aku, seorang sales minyak goreng, kena gerebek Densus. Cuma karena kebetulan alamatnya mirip. Pada akhirnya, buronan Thailand itu beneran ketangkep. Mereka ternyata lagi teler dan tidur pulas. Nggak sadar sama sekali bahwa situasi di depan rumah mereka udah kayak film action. Dan aku dapat permintaan maaf tertulis dan kompensasi atas kerusakan mes.
Bosku ngamuk. Dia lihat rekaman CCTV, mau nuntut dan bikin masalah besar. Tapi aku bilang, bos, lawan negara nggak bakal menang. Ini bukan satu-satunya kejadian absurd di mes ini, tapi yang lain kapan-kapan aja ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan, aku Nara, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa bahagia.